MOP Beauty dan Beauty Content Creator. Halo, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tasya Farasya. Halo Kak Tasya, boleh langsung duduk dulu di situ. Dan juga tentunya siang hari ini kita juga turut mengundang ada Kak Agustina Fareni selaku SMI Funding dari Head OCBC. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Kak Agustina Fareni. Oke, halo, selamat siang. Wah, luar biasa ya, siang hari ini saya sudah ditemani dua wanita cantik. Ada Kak Tasya dan juga Kak Tina ya. Selamat siang. Oke, nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol ke sesi berikutnya. Baik, Mas ya. Baik Kak, katanya gitu ya. Itu kelihatan belum makan siang kayaknya. Kak Tasya tadi perjalanan ke sini gimana? Lancar? Lancar. Lancar ya kalau hari Sabtu ya. Aduh, Kak Tasya ini cantik banget ya. Banget tuh. Kak Tina juga cantik banget. Pokoknya semua wanita-wanita yang ada di sini cantik semua. Yang namanya make up ya, suka review-review make up juga. Ada yang namanya Tasya Farasya Approve gitu ya. Aku juga suka ngikutin kamu loh Kak, kayak kayaknya eyelinernya aku lihat dulu deh kontennya Kak Tasya gitu ya. Aku pengen tahu nih kira-kira lipstick yang bagus, lip cream yang bagus. Aku buka dulu deh kontennya Kak Tasya gitu ya. Jadi memang berawal dari seorang beauty content creator terlebih dahulu. Terus nih Kak, gimana sih cerita awalnya bisa menjadi pengusaha gitu? Maksudnya bisa jadi crossing, terus punya brand make up sendiri, seperti itu, boleh diceritain? Kayaknya emang pasti banyak ya, bukan cuma aku doang, beauty content creator itu yang pada akhirnya pasti pengen menjadi pengusaha juga. Karena kalau industri kayak content creator itu kita nggak bisa pernah tebak akan sampai kapan gitu kan. Dan emang dari awalnya sebenarnya aku tuh bukan beauty content creator, aku sebenarnya dulu MUA gitu. Jadi dari MUA dulu baru jadi beauty content creator, baru akhirnya aku punya bisnis makeup. Jadi emang dari awalnya duluan itu aku memang lebih passionate sama creating products-nya dulu sebelum aku akhirnya malah jadi beauty content creator. Itu sebuah kayak kecelakaan malahan ya, sebuah kecelakaan yang menyenangkan gitu. Jadi awal mulanya itu. Oke, jadi memang awalnya jadi mua dulu malah ya. Baru berarti memang ketertarikan terhadap make up ini memang udah dari lama banget. Udah dari kecil. Udah dari kecil sampai akhirnya menciptakanlah MOP Beauty gitu ya Kak. Itu terinspirasi dari mana sih Kak? Di awal-awal tuh emang fokusnya lebih ke situ gitu. Dan akhirnya aku belajar bisnis pertama ya dari suami aku yang gitu. Jadi aku sekarang juga kan di MOP Beauty itu kerjasama sama suami aku, dia bagian finansialnya juga gitu. Dan aku belajar banyak juga sih jadinya dari dia dan dari mama aku juga yang pembisnis memang dari kecil, dari usia 14 tahun mama aku udah berbisnis gitu. Jadi aku kurang lebih banyak tahu dari mama dan dari suami aku gitu. Oke, berarti belajar bisnisnya dari suami dan juga dari mama ya. Makanya tersalurkan tuh, Kak Tasya senang make up ya. Abis itu disupport juga. Ada peluang juga berarti ya pada saat itu ya. Oke, nah kan kalau brand saat ini yang Kak Tasya punya yaitu MOP Beauty ya, atau Mother of Pearl dengan simbolnya tuh kupu-kupu gitu kan, kayak cute banget gitu ya Kak ya. Nah ini inspirasinya dari mana sih Kak? Bisa simbolnya jadi kupu-kupu? Gak tau nih orang udah pada bosen atau belum dengernya. Tapi sebenarnya Mother of Pearl itu arti namaku. Jadi nama asli aku tuh Lulu Farasya. Nah, Lulu itu artinya mutiara, Farasya itu artinya kupu-kupu. Sedangkan ada kupu-kupu yang namanya tuh Mother of Pearl gitu. Jadi emang wah ini kayaknya ikonnya cocok banget buat aku nih. Ini kupu-kupu nih aku banget gitu. Akhirnya jadi terciptalah Mother of Pearl. Karena aku awalnya kayak mau create beauty brand juga nggak mau yang terlalu fokus jual nama aku Tasya Farasya Beauty gitu loh, takutnya nggak sustainable lah ya, nggak everlasting gitu kan. Jadi aku pakai nama Mother of Pearl, filosofinya tuh sebenarnya dari nama aku sendiri gitu. Tapi bisa pas gitu ya? Bisa nemu yang cocok gitu. Tapi kalau orang yang nggak tahu mungkin jadi bingung, kok namanya Pearl tapi logonya kok kupu-kupu gitu. Padahal emang ada kupu-kupu yang namanya Mother of Pearl Butterfly gitu. Oke. Tapi kalau Kak Tasya sendiri pengennya nih MOP Beauty ini dikenal sebagai brand make up yang seperti apa? Pastinya aku pengen MOP tuh kayak represent aku sih. Jadi aku tuh nggak ngikutin tren yang ada. Biasanya kalau misalnya kita lihat
siklusnya di lokal products itu. Nih, ada ide atau inovasi terbaru nggak untuk produk dari MOP Beauty? Alhamdulillahnya banyak ya, jadi kita alhamdulillah sampai tahun 2025 tuh udah akan ada banyak sekali produk-produk terbaru yang launching. Dan setelah 3 tahun MOP berdiri, aku juga belajar kita nggak bisa terus-terusan kayak mengikuti apa yang aku mau doang, karena MOP-nya juga udah punya audiens gitu kan. Jadi kita dengerin apa yang kata audiens mau, tapi di-combine juga dengan apa yang aku mau, aku temuin di tengah gitu, dan kita lihat needs-nya masyarakat tuh apa. Dan produk kedepannya itu udah kombinasi dari needs-nya masyarakat dan juga apa yang aku suka gitu, jadi tetap in my control gitu loh untuk kualitasnya gitu. Oke, nah sekarang kan yang lagi ini banget tuh setting spray-nya ya kak? Iya. Dan juga make up, dan juga parfum, parfum ya. Sama ini biar produk-produk yang akan kita develop itu bisa lebih cepat berkembangnya, karena sebenarnya semua butuh waktu. Produk kita perlu dengan kenyamanan produknya, jadi mereka komplain gitu karena mereka pengen pakai produk MOP gitu. Jadi itu adalah insight. Tetap semangat sih ya, dan pantang menyerah. Terus menurut aku harus be smart juga, sama persiapkan modal juga sih di awal gitu. Jadi jangan, kalau aku pribadi menurut aku jangan di awal tuh semua apa yang kita miliki kita keluarkan untuk usaha kita gitu, tapi sisihkan dulu untuk modal yang memang cukup gitu. Dan perlahan-lahan pasti dengan menggunakan sosial media sekarang itu bisa membantu mempercepat usahanya biar lebih maju gitu. Dan harus ada diferensiasi juga dari brand-brand lain ya, harus memiliki keunikan tersendiri gitu loh produk-produknya. Betul. Juga sebenarnya udah cukup sih kalau untuk entrepreneur, mungkin bisa menggunakan kayak lipstick merah gitu kan, jadi langsung ada statementnya, atau dengan menggunakan riasan mata yang bold, yang bibirnya berarti yang natural aja gitu. Tapi kalau untuk meeting sejujurnya saya juga tidak menggunakan makeup ya, udah keburu mumet duluan di awal. Oke, jadi mungkin ada beberapa bagian karakter yang lebih. Nah, mungkin Kakak Tasya kan selalu membuat konten, mengedukasi tentang make up, bisnis, atau parfum. Nah, tapi teks kadang-kadang ada beberapa teman-teman kuliah yang tidak pahami karena tidak adanya teks. Nah, bagaimana caranya memulai bisnis make up? Nah, saya berharap Kakak Tasya kedepannya di YouTube-nya itu ada teks untuk teman-teman tuli supaya mendapatkan motivasi dan juga belajar lebih dari Kakak Tasya, supaya teman-teman tuli juga bisa bertambah ilmunya, kemampuannya juga bisa dapat meningkat. Terima kasih. Yeay, terima kasih. Aku bantu ini lagi ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah teman-teman nih katanya suka nontonin kontennya Kak Tasya. Cuman mungkin keterbatasannya adalah kadang ada beberapa konten yang nggak ada teksnya nih Kak. Mungkin kan butuh referensi atau butuh rekomendasi kayak misalkan foundationnya apa dan lain-lain sebagainya ya. Jadi mungkin kedepannya diharapkan ada teksnya. Tapi tadi juga pertanyaannya adalah gimana sih Kak caranya memulai untuk menjadi seorang content creator, beauty content creator ya? Iya, iya. Sebenarnya kalau untuk teks, aku belakangan ini juga udah mulai mengusahakan untuk selalu ada teks sih ya. Jadi sedikit demi sedikit gitu, karena kadang keterbatasan waktu juga, kadang ada waktu-waktu yang ada deadline-nya, jadi nggak keburu. Tapi thank you atas masukannya. Kedepannya, editor, tolong kasih teks ya videonya. Nah, udah editor saya ada di situ. Jadi nanti insya Allah kedepannya akan ada pakai teks. Dan untuk tipsnya kalau untuk memulai jadi content creator, jujur zaman sekarang content creator udah semakin banyak banget ya, kita seperti butiran pasir di lautan gitu kayaknya ya content creator. Jadi untuk memulai ya mulai aja dulu. Ada orang yang suka memulai dengan langsung ekstra, ada orang yang suka memulai dengan minimal effort aja dulu. Yang penting dimulai aja dulu, stay konsisten. Dan itu sama kayak memulai bisnis, menurut aku buat konten pun harus memiliki integrity dan ada pembeda gitu loh dibanding yang lain. Jadi apa alasannya orang harus nonton kita kalau ada content creator lain yang serupa juga gitu. Jadi menurut aku gitu, pembeda itu penting sekali, dan konsistensi itu juga penting sekali gitu. Oke.